18/45. Di sini saya akan menjelaskan tema 8, yaitu tentang posisi akal dan wahyu pendapat mutakalimin dalam ayat-ayat mutasyabihat. Adapun peta konsep dalam pembahasan kali ini pada poin pertama yaitu tentang pengertian akal, yang kedua tentang pengertian wahyu, yang ketiga tentang posisi akal dan wahyu dalam ilmu kalam, dan yang keempat yaitu pendapat mutakalimin tentang akal dan wahyu dalam ayat-ayat mutasyabihat. Pembahasan pertama yaitu pengertian akal. Pengertian akal. Akal berasal dari bahasa Arab al-aqlu, yang berarti ikatan, pemikiran, pemahaman, dan pengertian. Adapun kata kerja dari akal ini yaitu aqilu, yang berarti memahami atau mengerti. Dari pengertian tersebut, maka secara terminologis, kata akal dapat diartikan sebagai daya pikir yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada manusia untuk menghasilkan pengetahuan-pengetahuan melalui kesan-kesan yang diperoleh panca indera. Nah, pembahasan yang kedua yaitu tentang pengertian wahyu. Kata wahyu berasal dari bahasa Arab al-wahyu, yang memiliki makna tersembunyi dan cepat. Oleh karena itu, wahyu sering disebut sebagai sebuah pemberitahuan tersembunyi dan cepat kepada seseorang yang terpilih, tanpa seorang pun yang mengetahuinya. Wahyu juga bisa bermakna pengetahuan yang didapat seseorang dalam dirinya sendiri, disertai keyakinan bahwa semua itu datang dari Allah SWT, baik melalui perantara maupun tidak melalui perantara, baik menjelma seperti suara yang masuk dalam telinga maupun telinganya. Nah, pembahasan yang kedua yaitu tentang posisi akal dan wahyu dalam ilmu kalam. Posisi akal dan wahyu dalam ilmu kalam. Akal tak dapat membuat sesuatu menjadi wajib dan tak dapat mengetahui bahwa mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk adalah wajib bagi manusia. Benar bahwa akal dapat mengetahui Tuhan, tetapi wahyulah yang mewajibkan orang mengetahui dan berterima kasih kepada Tuhannya. Nah, dari sekian aliran, baik itu aliran Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Nasiriyah, kesemuanya menggunakan akal dan wahyu. Sehingga dalam menyelesaikan persoalan yang timbul dalam umat Islam, akal dan wahyu ini sangat berperan. Nah, hanya perbedaan mereka terdapat pada penempatan tertinggi antara akal maupun wahyu. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang pendapat mutakalimin akal dan wahyu dalam ayat-ayat mutasyabihat. Ada dua tokoh yaitu pendapat Muhammad Abduh dan juga pendapat Harun Nasution. Yang pertama pendapat Muhammad Abduh. Bagi Muhammad Abduh, akal mempunyai daya yang kuat. Akal dapat mengetahui adanya Tuhan dan adanya kehidupan di balik kehidupan dunia ini. Dengan akal, manusia dapat mengetahui kewajiban berterima kasih kepada Tuhan. Kebaikan adalah dasar dari kebahagiaan, dan kejahatan itu adalah dasar dari kesengsaraan. Tetapi daya akal tiap manusia berbeda. Perbedaan pun tidak hanya disebabkan oleh latar belakang pendidikan saja, melainkan perbedaan ini juga bisa dibawa sejak lahir, yaitu suatu hal yang terletak di luar kehendak manusia, yaitu takdir Allah SWT. Nah, secara garis besar, sistem pemikiran teologi Abduh, wahyu ini mempunyai dua fungsi, yaitu memberi konfirmasi dan informasi, sehingga baginya wahyu itu sangat diperlukan untuk menyempurnakan pengetahuan yang diperoleh melalui akal dan wahyu. Nah, akal dan wahyu ini mempunyai hubungan yang sangat erat karena keduanya sangat berhubungan. Karena akal memerlukan wahyu dan sementara wahyu itu tidak mungkin berlawanan dengan akal. Dan yang terakhir yaitu pendapat Harun Nasution. Harun Nasution menjelaskan bahwa akal menjadi daya kekuatan atau tenaga untuk memperoleh pengetahuan seseorang. Daya yang membuat seseorang dapat membedakan antara dirinya